Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat lahir dan batin. Wabil khusus nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terus curah limpah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Sebelum kita belajar di tema kita pada kali ini yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Mari kita baca salawat seperti yang sering kita lakukan sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah mutaqabbala. Baik, mari kita langsung saja belajar materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Selamat mengikuti dan mohon disimak dengan baiknya. Baik. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Silahkan disimak cara membacanya dan nanti siapkan untuk memahami tajwidnya. Insya Allah akan dibahas sekaligus. Saya contohkan dulu cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baik. Begitu cara membacanya kurang lebih. Silahkan diikuti. Kalian dengarkan, kemudian ikuti satu persatu, kemudian coba untuk dipraktikkan. Ya. Adapun terjemahannya atau tafsiran Kementerian Agamanya adalah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ini, ayat ke-53 ini menjadi dalil untuk seseorang agar optimis dalam hidup ini. Ya. Walaupun banyak dosa, walaupun banyak kesalahan, selagi mau bertaubat, selagi mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Jadi tetaplah terus untuk berniat dan berbuat yang baik.
Yang berikutnya insya Allah untuk kajian tajwidnya mungkin nanti ya insya Allah saya juga bahas. Coba disimak dengan sebaik-baiknya. Yang pertama itu cara melafalkan huruf qaf. Qul, qul ya, qul a'udzu, qul huwallah. Qaf, jangan kaf, jangan kul. Kalau kul nanti beda arti. Qaf, qul, qul. Coba dirasakan. Ya, ini sederhana, tapi ini kalau mengucapkannya dengan huruf kaf, kul, nah, karena sama-sama eh, kedengaran ada k-nya, maka ini berbahaya. Ya, kalau kul dalam bahasa Arab dengan huruf qaf seperti ini, itu artinya katakanlah, tapi kalau kul dengan kaf itu makanlah. Jadi sangat jauh sekali. Oleh karenanya sekali lagi saya menghimbau sediakan waktu khusus untuk talaki atau belajar membaca Al-Quran langsung kepada guru. Yang berikutnya penekanan pada ayat ini tajwidnya adalah ini ini saya ulang lagi, ini salah satu contoh mad jaiz munfasil. Tandanya mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah yang ditulis berdiri. Ini bisa 5, bisa 2 dibacanya. Kemudian ada huruf nun sukun di sini bertemu dengan huruf fa. Ini namanya ikhfa. Anfusihim. Kemudian penekanan berikutnya adalah huruf qaf harokatnya sukun. Sebelumnya ada fathah. Ini di tengah-tengah kalimat. Ini hukum bacaannya namanya qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sugro. What is the meaning qalqalah sugro? Qalqalah sugro itu ketika harokat qalqalahnya itu harokatnya sukun. Mau di tengah ataupun di akhir maka dia disebutnya qalqalah sugro. Cara bacanya seperti apa? La taqo nafu taqo. Ya. Jangan takke. Yang berikutnya adalah nun berharokat sukun ketemu dengan ro. Nah, ini disebutnya idgham bila gunnah. Bila itu tanpa bi dengan la tanpa gunnah, tanpa dengung. Mir, jangan mir jelas. Mir seakan-akan nunnya ini tidak ada. Ya, melebur ke dalam huruf ro. Karena idgham itu artinya melebur, begitu. Kemudian pada ayat berikutnya atau kalimat tajwid berikutnya adalah lafzul jalalah atau lafaz Allah. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Ini disebut dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah yang dibaca tarkik atau tipis. Di buku paket ada pemahaman tentang tafkhim dan tarkik. Ini salah satu contoh yang tarkik namanya. Dibacanya tipis. Rahmatillah. Jangan rahmatillah, salah. Rahmatillah. Bagi siswa atau santri yang belum pernah belajar, mungkin bisa jadi bacanya salah. Yang berikutnya tanda waqaf qala. Ini singkatan dari waqful ula. Ya, berhenti di sini itu lebih utama. Mau dilanjut nafasnya panjang, boleh. Gitu ya. Yang berikutnya saya tekankan kembali yaitu nun berharokat tasydid. Namanya gunnah musyaddadah. Inna. Baik. Yang berikutnya lafzul jalalah atau lafaz Allah. Sebelumnya ada fathah. Berharokat fathah. Ini namanya lafzul jalalah atau lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Artinya tebal. Innallaha. Nah, kalau tadi kan rahmatillah. Kalau ini bacanya tebal. Innallaha artinya tafkhim. Kemudian saya ulang kembali cara membaca huruf ghain ketika harokatnya sukun. Jangan memantul. Yaghfirul dzunuba. Jangan yage.
yaghfirudz dzunuba. Yang berikutnya, ini yang tidak kalah penting bagi siswa atau santri pemula. Ini cara membaca akhir kalimat ketika dia waqaf tapi berharokat fathah tain. Ini jangan dibaca lagi tanwin tapi dibaca mad tabi'i. Jami'a, jangan jami'an. Gitu ya. Kenapa ini dibahas? Ini mohon maaf saya pun sempat menemukan pernah ada mahasiswa, ya ini musibah buat kita semua. Sholat, yang satu jadi imam, yang dua jadi makmum. Baca surat Al-Adiyat. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan. Nah, ini salah. Makanya jika tidak belajar ini akan keliru ini, ya. Jadi harusnya wal adiyati dhabha gitu. Jadi di akhir ayat itu tidak dibaca tanwin lagi tapi mad tabi'i atau izhar dibacanya. Jami'a begitu. Baik, untuk di ayat ini Az-Zumar ayat 53 kajiannya seperti itu. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى Sadaqallahul azim. Ya, kurang lebih seperti itu bacanya. Atau tadi di ayat ini dilanjut dua-dua ya. Karena apa? Langsung saja. Ada tanda lam alif di sini, la waqfun. Ya kalau nafasnya kuat itu lebih baik dilanjut ke ayat berikutnya. Begitupun yang terakhir, nanti ada ayat berikutnya kalau nafasnya kuat, tapi kalau tidak kuat boleh berhenti di sini. Masa'a ya, aufa atau muntaha begitu. Saya contohkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Begitu kurang lebih ya. Baik, kajian tajwid pada ayat ini yaitu yang pertama ini nun sukun bertemu dengan lam. Ini adalah contoh idgham bila gunnah. Jadi ada dua huruf yang bila gunnah itu, bi itu dengan la tanpa gunnah dengan dengung. Wa al-laisa kalau tadi mir rabbi ya. Mir rahmati nun sukun bertemu dengan ro ayat sebelumnya. Sekarang nun sukun bertemu dengan lam, sama ini. Itu namanya idgham bila gunnah. Wa al-laisa. Ya, seakan-akan nunnya ini tidak ada, melebur ke dalam huruf lam. Kemudian huruf nun sukun di sini ya. Di kalimat berikutnya bertemu dengan sin. Ada yang tahu apa hukumnya ini? Ya, betul. Ikhfa. Dibaca samar. Insani. Baik. Untuk yang berikutnya saya langsung ke sini. Jaza'al aufa. Ini namanya hukumnya mad wajib muttasil. Kenapa?
karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah ditulisnya langsung. Ini harus 6. Ya. Jaza. Baik. Adapun terjemahannya atau artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Ayat Al-Quran surat An-Najm ini, ayat ke-39 sampai 42 ini menjadi dalil, ya, atau dalil nakli, keterangan bahwa kita diwajibkan untuk berikhtiar, ya, dalam segala hal. Baik anak-anakku, ke ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 ini, saya contohkan saja cara bacanya. Adapun kajian tajwidnya, silahkan kalian kunjungi link nanti yang akan saya kasih di bawah slide ini. Ya, di bawah slide ini, yaitu kajian khusus untuk Surat Al-Imran ayat 159 untuk tajwidnya, insyaallah. Maka berkat rahmat Allah engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Anak-anakku, ayat ini menjadi dalil kita diperintahkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sejenak kita simak dialog Islam ini, ya. Saat jam pelajaran berlangsung, saya coba bawakan saja, semoga menginspirasi. Baik, saya pandu kalian, kita baca sama-sama. Bagaimana sih caranya agar tetap optimis saat kita gagal meraih sesuatu? Ceritanya ada dialog ini, ya. Pertanyaan sang murid, bagaimana caranya Pak Guru, Bu Guru, agar tetap optimis saat kita gagal meraih sesuatu? Jawabannya, kecewa itu wajar, tapi harus segera bangkit memperbaiki diri. Dan berusaha lagi dengan sekuat tenaga. Kita tidak boleh larut dalam kekecewaan. Ingat, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya. Kadang kita kecewa, kadang kita bahagia, kadang kita sukses, kadang kita tidak. Ya, jangan lantas larut dengan kegagalan yang ada, dan teruslah, ya, berdoa, berusaha, berikhtiar sehingga kita sukses di kemudian hari. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang menyebabkan seseorang pesimis? Nah, ini dia nih penyebabnya. Sikap pesimis muncul
disebabkan lemahnya iman, ikhtiar tidak maksimal, dan tidak serius dalam berdoa. Orang yang lemah iman akan dihantui pikiran negatif. Jika usaha setengah-setengah, maka akan muncul rasa tidak percaya diri. Jika berdoa tidak serius, itu artinya motivasinya lemah untuk meraih sesuatu. Ya. Jadi ini penyebab pesimis seseorang itu. Satu, imannya lemah, ikhtiarnya nggak maksimal, alias ogah-ogahan. Dan kalau berdoa tuh malas-malasan, nggak serius, nggak kekeh. Ya, nah, sebaiknya ini dihindari. Lalu, Pak Guru, bagaimana caranya menerapkan sifat tawakal? Tawakal itu apa sih? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah-langkahnya sebagai berikut nih. Ini banyak orang yang belum paham, belum mengerti. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Ini bentuk tawakal kepada Allah ini. Jadi dari awal kita sudah zikir kepada Allah dan kita sangat menggantungkan diri kepada Allah akan keberhasilan apa yang akan kita lakukan. Ya, makanya kalau dalam belajar atau dalam kegiatan yang baik, yang bagus dalam agama kita itu disunahkan berdoa. Ya, dari awal kita sudah tawakal kepada Allah. Yang kedua, berusaha yang maksimal. Jadi begitu ya. Jangan sampai salah. Jadi kita disunahkan berdoa dulu, baca Al-Fatihah, baca Bismillah, baca salawat. Itu adalah bentuk tawakal yang benar. Yang kedua, baru berusaha yang maksimal, sekuat tenaga, ya, secerdas mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin, ya, dan tentu saja sekreatif mungkin. Kalau bahasa orang akademis biasanya begini, punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Jadi tidak mentok satu usaha atau satu bentuk usaha. Yang berikutnya, berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya hasil dari usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau husnuzon. Husnuzon kepada apa? Husnuzon kepada Allah. Ya. Jadi ini yang benar. Langkah-langkah tawakal yang benar itu seperti ini. Awalnya kita sudah minta kepada Allah dengan sebaik-baiknya, ya, zikir kepada Allah bahwa Allah yang menguasai segala-galanya. Itu. Yang kedua, yang terakhir, kita juga berdoa kepada Allah itu agar apa yang kita sudah lakukan itu berhasil atau menuai kebaikan lahir dan batin, ya. Dan ketika tidak sukses pun kita diberikan hati oleh Allah yang husnuzon terhadap takdir yang Allah berikan. Nah, di sini banyak orang yang gagal nih. Ya. Jadi ingin meraih segala sesuatu atau impian lalu tidak tercapai padahal sudah maksimal berusaha. Dan akhirnya apa? Dia menjadi aral atau tidak menerima. Itu bukan husnuzon. Karena kalau orang yang dari awal sudah berdoa, kemudian melakukan step ini dengan baik, seperti ini, maka dia akan selalu berpikir positif. Ketika dia berhasil, dia tidak akan lupa kepada Allah dan tetap akan mencari hikmahnya. Ketika dia gagal, sama, dia tidak akan lupa kepada Allah dan akan terus mencari hikmah di balik kegagalan yang dia rasakan itu. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagai penutup, ini ada tugas ya. Ada tugas. Jadi silahkan dikerjakan tugas ini. Buatlah video pembacaan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 dengan benar. Yang kedua, jelaskan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dengan benar.
Tadi di awal tujuan pembelajaran ada 4 atau bahkan 5 tujuan. Nah, penekanan pada saat ini sengaja saya buat ringkas kepada 2 soal ini saja. Pertama, buatlah video, ya. Berarti kalian harus bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, kalian pelajari kandungan Quran Surat Al-Imran ini dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa menjelaskannya. Baik anak-anakku, itu saja mungkin ya pembelajaran kita kali ini. Dan ini seperti yang saya janjikan tadi, kajian praktis Quran Surat Al-Imran ayat 159. Silahkan kunjungi link di channel saya seperti biasa ya. Ini ada bahasan khusus tentang Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159. Silahkan kalian juga lakukan absensi di link YouTube ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan sekaligus dengan absensi di kolom komentar. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersalawat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Sadaya maksud sim abdi nu ayana ridha Gusti mugi hasilkan ka abdi ku agungna Kangjeng Nabi Sadaya maksud sim abdi nu ayana ridha Gusti mugi hasilkan ka abdi ku agungna Kangjeng Nabi Sadaya maksud sim abdi nu ayana ridha Gusti mugi hasilkan ka abdi ku berkahna para wali walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh